Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hak-hak sekunder atau sementara, yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian, hak guna bangunan di atas tanah hak milik, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Build, Operate, and Transfer. Hak sementara. A. Ketentuan umum. Hak-hak atas tanah disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf H UU PA. Macam-macam haknya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 53 UU PA yang meliputi hak gadai atau gadai tanah, hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, dan hak sewa tanah pertanian. Hak-hak atas tanah ini diatur dalam UU PA dan diberi sifat sementara. Dalam waktu yang singkat diusahakan akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa UU PA. Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat dihapuskan dan dapat dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan. B. Macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara. Secara berurutan, macam-macam hak atas tanah ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Hak gadai atau gadai tanah. 2. Hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil. 3. Hak menumpang. 4. Hak sewa tanah pertanian. Yang pertama ada hak gadai. Pengertian, menurut Budi Harsono, gadai tanah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Menurut penulis, hak gadai atau gadai tanah adalah penyerahan sebidang tanah milik seseorang kepada orang lain untuk sementara waktu yang sekaligus diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak lain secara tunai sebagai uang gadai, dengan ketentuan bahwa pemilik tanah baru memperoleh tanahnya kembali apabila melakukan penembusan dengan jumlah uang yang sama. Terjadinya hak gadai pertanian bagi masyarakat Indonesia, khususnya petani, bukanlah hal yang baru. Semua lembaga ini diatur atau tunduk pada hukum adat tentang tanah dan pada umumnya dibuat tidak tertulis. Kenyataan ini selaras dengan sistem dan cara berpikir hukum adat yang sifatnya sangat sederhana. Hak gadai dalam hukum adat harus dilakukan di hadapan kepala desa atau kepala adat selaku kepala masyarakat hukum adat mempunyai wewenang untuk menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah yang terjadi di dalam lingkungan wilayah kekuasaannya. Dalam praktiknya, hak gadai pada umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa atau kepala adat. Hak gadai hanya dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak yang memberi uang gadai, dan dilakukan tidak tertulis. Para pihak dalam hak gadai. Dalam hak gadai tanah terdapat dua pihak. Yang pertama, pihak pemilik tanah pertanian disebut pemberi gadai. Pada umumnya, pemberi gadai berasal dari golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pihak kedua, pihak yang menyerahkan uang kepada gadai tersebut penerima atau pemegang gadai. Sebaliknya, penerima atau pemegang gadai berasal dari golongan masyarakat yang mampu atau kaya. Jangka waktu hak gadai. Yang pertama, gadai tanah yang lamanya tidak ditentukan. Pemilik tanah pertanian tidak boleh melakukan penembusan sewaktu-waktu. Penembusan hanya bisa jika pemegang gadai telah melakukan satu kali masa panen. Yang kedua, gadai tanah yang lamanya ditentukan. Pemilik tanah baru dapat menebus tanahnya kalau jangka waktu yang diperjanjikan sudah berakhir. Hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil. Pengertian, menurut Budi Harsono, bahwa yang dimaksud dengan hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah kepunyaan pihak lain yang disebut pemilik, dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut timbangan yang telah disetujui sebelumnya. Tahun 1960, perjanjian bagi hasil atau tanah pertanian yaitu
Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Jangka waktu hak usaha bagi hasil. Menurut hukum adat, jangka waktu hanya berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang. Tetapi perpanjangan jangka waktunya tergantung pada kesediaan pemilik tanah, sehingga bagi penggarap tidak ada jaminan untuk mendapat menggarap dalam waktu yang layak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengatur jangka waktu perjanjian bagi hasil yaitu 1. Lamanya jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. 2. Perjanjian tidak terputus-putus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dalam hal demikian, hak dan kewajiban pemilik lama berpindah kepada pemilik baru. 3. Jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama. 4. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya dimungkinkan apabila jika ada persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan hal itu dilaporkan kepada kepala desa. Yang ketiga, hak penumpang. Pengertian, menurut Budi Harsono, hak penumpang yaitu hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah atas tanah pekarang milik orang lain. Di atas tanah itu mungkin sudah ada rumah lain kepunyaan pemilik tanah, tetapi mungkin juga tanah itu merupakan tanah perkarangan yang semula masih kosong. Unsur tolong-menolong. Dalam hak penumpang terdapat unsur tolong-menolong dalam bersifat kekeluargaan, yaitu pemilik tanah merasa iba atau kasihan kepada seseorang yang tertimpa musibah atau tidak mempunyai rumah, lalu seseorang tersebut diberi hak untuk menempati rumah lain dari pemilik tanah atau mendirikan bangunan di bagian lain dari tanah milik orang lain tanpa membayar uang sewa. Cara terjadinya hak menumpang biasanya terjadi atas kepercayaan pemilik tanah kepada orang lain yang belum mempunyai rumah sebagai tempat tinggal. Sifat-sifat dan ciri-ciri hak menumpang. Yang pertama, tidak mempunyai jangka waktu yang pasti karena sewaktu-waktu dapat dihentikan. Yang kedua, hubungan hukumnya lemah, sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh pemilik tanah jika memerlukan tanahnya. Yang ketiga, pemegang hak penumpang tidak wajib membayar uang sewa kepada pemilik tanah. Yang keempat, hanya terjadi pada tanah perkarangan atau tanah untuk bangunan. Yang kelima, tidak wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Yang keenam, bersifat turun-temurun, artinya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Yang ketujuh, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang bukan ahli warisnya. Hak sewa tanah pertanian. Pengertian hak sewa tanah pertanian adalah suatu perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan penguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah pertanian kepada pihak lain atau penyewa dalam jangka waktu tertentu dan sejumlah uang sewa atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Asal terjadinya, seseorang yang memiliki tanah pertanian karena membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia menyerahkan tanahnya dalam bentuk sewa dalam jangka waktu tertentu kepada pihak lain bisa perseorangan atau pabrik. Cara terjadinya, hak sewa tanah pertanian dapat terjadi dalam bentuk perjanjian yang tidak tertulis atau tertulis, yang membuat unsur-unsur para pihak, objek, uang sewa, jangka waktu, hak dan kewajiban bagi pemilik tanah pertanian dan penyewa. Faktor-faktor hapusnya hak sewa tanah pertanian. Ada jangka waktunya berakhir, ada juga hak sewanya dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik tanah, ada juga hak sewa dilepaskan secara sukarela oleh penyewa, ada juga hak atas tanah dicabut untuk kepentingan umum, ada juga karena tanahnya sudah musnah. Hak guna bangunan milik di atas hak milik.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur pemberian hak guna bangunan di atas hak milik pada pasal 24 dan pasal 29. Pasal 24 menyatakan bahwa 1. Hak guna bangunan atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak milik dengan akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah. Pemberian hak guna Yang kedua, pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Yang ketiga, hak guna bangunan atas tanah hak milik mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Yang keempat, ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran hak guna bangunan atas tanah hak milik diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Jangka waktu pemberian HGB di atas hak milik. Jangka waktu yang diberikan untuk pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik sama seperti pemberian hak guna bangunan biasa, yaitu 30 tahun, seperti yang diatur dalam pasal 29. Hak guna bangunan atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang kedua, atas kesepakatan antara pemegang hak guna bangunan dengan pemegang hak milik dapat diperbaharui dengan pemberian HGB dengan pemberian HBG baru dengan akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan. Build, Operate, dan Transfer atau BOT. BOT merupakan jenis perjanjian yang baru dikenal di Indonesia pertengahan tahun 1980-an yang diadaptasi dari Amerika dan Eropa. Pada prinsipnya, BOT merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan penguasaan tanah miliknya untuk di atasnya didirikan suatu bangunan yang bersifat komersial oleh pihak kedua atau investor. Dan pihak kedua berhak mengoperasikan bangunan komersial tersebut dengan memberikan fee tertentu kepada pemilik tanah untuk jangka waktu tertentu dan menyerahkan kepada pemilik tanah setelah jangka waktu tertentu tersebut habis. Ketentuan hukum nasional Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian BOT yang pada pokoknya didasari pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian BOT didasari pada buku 3 KUH Perdata tentang perikatan, khususnya pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Adapun aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah melalui perjanjian BOT meliputi 1. Aspek hukum tanah sebagai objek perjanjian BOT yang dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah, masyarakat pemegang hak ulayat, dan masyarakat perorangan. Yang kedua, aspek hukum perjanjian yaitu perjanjian BOT, perjanjian pemborongan pekerja, perjanjian kredit perbankan, perjanjian asuransi atau pertanggungan, serta perjanjian sewa-menyewa. Dikatakan perjanjian campur dalam perjanjian BOT terkandung 3 jenis perjanjian yang merupakan gabungan antara perjanjian bernama atau perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata dengan perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang merupakan perjanjian bernama, ada juga perjanjian pembagian keuntungan yang merupakan perjanjian tidak bernama, yang ketiga ada perjanjian hibah yang merupakan perjanjian bernama. Perjanjian BOT terbagi dalam 3 tahap yang berlangsung secara prosedural, yaitu tahap pembangunan. Pada tahap ini, pihak pemilik tanah menyerahkan penggunaan tanah yang dimiliki atau dikuasai kepada pihak investor untuk dibangun di atasnya suatu bangunan komersial, beserta segala fasilitasnya. Sebelum dibangun, investor wajib menunjukkan gambar bangunan kepada pihak pemilik tanah dengan disertai penjelasan secara rinci. Yang kedua, tahap operasional. Pihak investor berhak mengoperasikan bangunan komersial yang dibangun untuk jangka waktu tertentu dengan membayar fee tertentu kepada pihak pemilik tanah atau tanpa membayar fee. Jangka waktu pengoperasian atau pengelolaan berkisar antara 15 sampai 30 tahun. Jika pihak investor harus membayar fee kepada pihak pemilik tanah, besarnya fee ditetapkan berdasarkan prosesme dan dari pendaftaran kotor atau HAT bruto tiap tahun dan ditetapkan secara berjenjang. Pada tahap penyerahan, pihak investor wajib menyerahkan kembali tanah dan bangunan komersial di atas, beserta segala fasilitas kepada pihak pemilik tanah setelah jangka waktu operasional berakhir dalam keadaan dapat dan siap dioperasionalkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.